Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mendengarkan dan mengikuti renungan harian pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian khotbah di bukit di dalam Matius pasal 5 ini adalah sesuatu yang tidak lazim kita dengarkan. Orang yang disebut berbahagia yang kita ketahui adalah yang mendapatkan banyak berkat. Orang yang mendapatkan sukacita dalam hal-hal menyenangkan, misalkan berulang tahun, atau melahirkan anak yang sehat, atau juga memiliki pekerjaan yang baik, naik jabatan, dan ada hal lainnya yang menurut ukuran pikiran kita, itulah yang disebut dengan orang yang berbahagia atau makarioi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini memang tidak lazim, karena menurut akal pikiran kita tidak masuk akal, unlogik apa yang dikatakan Yesus. Bagaimana mungkin orang yang berduka cita, orang yang sedang sesak hatinya, orang yang sedang bergumul, justru dia mengalami suatu sukacita atau keadaan bergembira. Lalu kita bertanya, mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Ternyata ada kata yang mengikuti pada ayat yang keempat ini, yaitu karena mereka akan dihibur. Jadi tidak sampai kepada berbahagialah orang yang berduka cita, tetapi diikuti dengan kalimat selanjutnya, karena mereka akan dihibur. Ada jaminan, ada kepastian ketika mengalami duka cita atau kesusahan, maka akan ada penghiburan kepada mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita mungkin pernah mengalami duka cita demi duka cita. Duka cita karena kehilangan orang yang kita kasihi. Duka cita karena kita kehilangan pekerjaan yang kita dambakan. Duka cita mungkin karena kita kehilangan teman kita. Duka cita lainnya yang mungkin pernah kita alami, sering kita mungkin pernah lalui. Atau bahkan duka cita karena kita kehilangan kesehatan kita. Yang tadinya kita bisa begitu sehat dan sempurna berjalan, berlari. Lalu sekarang kita hanya bisa berbaring. Mungkin ada di antara saudara-saudari juga demikian. Berduka cita karena mengingat itu semua. Firman hari ini mengatakan bahwa setiap orang yang berduka cita, yang sedang mengalami kepenatan hidup, yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan akan memberikan penghiburan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kekuatan menurut kehendak Allah. Duka cita menurut kehendak Allah terjadi pada saat seseorang melihat diri sendiri dalam terang firman Tuhan, serta menyadari bahwa dirinya sungguh-sungguh adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengalami duka cita, hal yang terpenting adalah kita sungguh-sungguh semakin beriman kepada Tuhan. Kita juga harus sungguh-sungguh mengakui dosa kita kepada Tuhan. Saudara-saudari, ketika mengalami pergumulan duka cita yang berbagai bentuk dalam hidup kita itu, akuilah dosa kita kepada Tuhan. Karena ketika orang berduka cita, mengalami kepenatan hidup, yang pertama sekali dilakukan bukan meminta supaya Tuhan menghentikan duka citanya, tetapi justru harus mengakui dosanya. Jika aku mengalami ini Tuhan karena dosaku, ampunilah aku. Itulah yang harus dilakukan. Seperti orang yang hancur hatinya, harus menjadi orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengakui dosanya dengan rendah hati, maka Tuhan akan memberi penghiburan. Hanya kepada orang yang sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, memohon keampunan dosanya, membuat hatinya hancur karena mengingat dosanya, dan meminta Tuhan mengampuninya, kepada orang yang demikianlah Tuhan memberi penghiburan. Sekarang saudara-saudari,
Mungkin kita mengalami berbagai duka cita dalam hidup kita. Yang pertama justru kita harus lakukan adalah bukan hanya katakan sembuhkan penyakitku, bukan hanya katakan berikan aku pekerjaan, bukan hanya katakan berikan aku keturunan, tetapi berdoalah, Tuhan, sekiranya aku melakukan dosa, ampunilah aku. Dan kini aku memohon, berikan aku kesembuhan, berikan aku pekerjaan, berikan aku berkat melimpah. Dan ada banyak hal lainnya doa-doa kita. Inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi, Bapak Ibu, Saudara-saudari, tidak apa-apa kita mengalami banyak pergumulan atau duka cita yang sekarang sedang menghimpit. Yang paling penting adalah iman kita tetap terarah kepadanya. Dan ingatlah jaminan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Akuilah dosa di hadapan Tuhan, dan terimalah jaminan penghiburan dan pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan hingga pada saat ini. Firman-Mu telah mengatakan bahwa ketika kami di dalam kondisi duka cita, mengalami pergumulan dan kesusahan, kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kami penghiburan. Tolonglah kami Tuhan di dalam segala aktivitas kami, kegiatan kami, atau pekerjaan yang akan kami lakukan pada hari ini. Jika kami tidak bersemangat melakukan itu semua karena himpitan dan kepenatan persoalan yang kami lalui, kiranya Tuhan membantu kami dan memberikan kami kekuatan. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong dan memberi kami penghiburan, asalkan kami tetap beriman dan mengakui dosa-dosa kami kepada Tuhan. Kami berserah kepadamu ya Tuhan Allah, seluruh jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang terbaring lemah karena sakit penyakit, tolonglah mereka semua dan berikanlah kesembuhan dan sukacita kepada mereka untuk menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan mereka setiap hari. Inilah doa kami ya Tuhan, kami persembahkan hidup kami kepadamu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan Tuhan memberkati.